Pernah nggak sih kalian lihat saham sebuah perusahaan, terus kepikiran, ini bisnisnya beneran bagus atau cuma kelihatannya aja? Nah, hari ini anggap saja saya mentor kalian. Kita akan belajar bareng langkah demi langkah gimana caranya membedah laporan keuangan buat nemuin jawaban pastinya. Oke, ini pertanyaan paling mendasar ya kan? Pertanyaan yang membedakan antara investasi yang cerdas sama yang sekedar untung-untungan. Jadi, gimana sih cara kita tahu kondisi keuangan sebuah perusahaan yang sebenarnya? Jawabannya itu teman-teman tersembunyi di dalam rapor perusahaan. Tenang dulu, kita nggak akan baca ini kayak akuntan kok. Justru sebaliknya, kita akan jadi detektif finansial. Tugas kita, mencari petunjuk-petunjuk yang bisa mengungkap cerita asli di balik semua angka itu. Setiap detektif kan butuh kasus untuk dipecahkan. Nah, kasus kita hari ini adalah perusahaan bernama PT Optima Prima Metal Synergy, atau kita sebut saja OPMS. Kita bakal selami laporan tahunan 2025 mereka dan lihat apa yang bisa kita temukan di dalamnya. Penting banget nih untuk tahu kita lagi main di industri apa. Jadi OPMS ini pemain di industri bahan baku. Nah, sektor kayak gini itu sangat dipengaruhi sama siklus ekonomi. Ini petunjuk awal buat kita, kinerja perusahaan semacam ini bisa jadi sangat, naik turun. Alat investigasi pertama kita, neraca keuangan. Coba bayangin, ini kayak hasil ronsen kondisi keuangan perusahaan di satu waktu. Dari sini, kita bisa lihat apa saja aset yang mereka punya dan apa saja utang yang jadi tanggungan mereka. Di dalam neraca ini, ada satu hal penting yang kita cari, total ekuitas. Gampangnya gini, ini tuh kekayaan bersih perusahaan. Kalau hari ini juga perusahaan jual semua asetnya, terus lunasin semua utangnya, nah, sisa uangnya itulah yang jadi hak para pemegang saham. Dan di sini kita menemukan petunjuk pertama yang jujur aja agak mengkhawatirkan. Coba lihat deh, total ekuitas OPMS itu turun loh dari 79,3 miliar jadi 72,7 miliar rupiah. Artinya apa? Ya artinya kekayaan bersih perusahaannya itu menyusut. Ini teman-teman adalah red flag pertama. Jangan pernah kita abaikan. Oke, jadi kekayaannya menyusut. Itu kan fotonya ya. Tapi gimana ceritanya sepanjang tahun? Nah, untuk itu kita pakai alat investigasi kedua, laporan laba rugi. Laporan ini bakal nunjukin ke kita, perusahaan ini sebenarnya lagi hasilin duit atau malah bakar duit. Dan, wow, ini dia pusat dari misteri kita. Lihat angkanya. Pendapatan perusahaan ini benar-benar terjun bebas. Turun hampir 85% cuma dalam setahun. Ini bukan sekedar turun biasa ya, ini namanya longsor. Udah bisa ditebak kan? Kalau pendapatannya hilang, ya labanya pasti ikut menguap. Perusahaan ini mencatatkan rugi bersih 6,58 miliar rupiah. Nah, setiap rupiah kerugian ini pada dasarnya itu menggerus nilai yang seharusnya jadi milik kita sebagai pemegang saham. Angka-angka ini emang ngasih kita cerita yang suram. Tapi sebagai detektif yang baik, kita harus tahu alur ceritanya kan? Pertanyaan terpentingnya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya seringkali tersembunyi di bagian yang paling jarang dibaca orang, yaitu catatan atas laporan keuangan. Oke, investigasi kita makin dalam nih. Sekarang kita akan menyelami catatan atas laporan keuangan. Ini adalah bagian yang sering di-skip orang, padahal disinilah biasanya petunjuk-petunjuk emas itu disembunyikan. Jadi pertanyaan investigasi utama kita sekarang adalah ini. Kira-kira apa yang bisa bikin omset sebuah perusahaan lenyap 85% dalam setahun? Nah, tugas kita sebagai investor cerdas adalah jadi detektif dan menemukan jawabannya di dalam data. Dan ketemu. Ini dia momen ahanya. Setelah kita ubek-ubek catatannya, kita nemu tersangka utamanya. Pelanggan terbesar mereka di tahun 2024, PT Indonesia Voda Steel, yang dulu nyumbang pendapatan lebih dari 21,5 miliar rupiah, di tahun 2025 namanya hilang sama sekali dari daftar pelanggan. Lenyap, begitu saja. Jadi, ini dia penemuan kunci dari investigasi kita. Di tahun 2024, lebih dari separuh pendapatan perusahaan ini datang dari satu pelanggan saja. Begitu pelanggan itu pergi, ya bisnisnya ikut runtuh. Ini pelajaran investasi yang penting banget. Ketergantungan pada satu pelanggan itu adalah risiko bisnis yang sangat besar. Baiklah para detektif, kita udah kumpulin semua bukti, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan, atau kita kasih vonisnya. Mari kita rangkum kondisi kesehatan finansial OPMS berdasarkan semua temuan kita tadi. Perlu saya ingatkan ya, ini bukan nasihat keuangan, tapi murni analisis berdasarkan fakta dari laporan mereka. Dan faktanya sangat jelas, kekayaan bersihnya turun, pendapatan anjlok, perusahaan rugi terus-terusan, dan model bisnisnya rapuh banget karena cuma bergantung pada segelintir pelanggan. Ini adalah potret sebuah perusahaan yang sedang dalam masalah serius. Dan inilah puncaknya.
Analisis yang hebat itu bukan cuma soal nemuin jawaban. Analisis yang hebat itu justru melahirkan pertanyaan yang lebih tajam. Berdasarkan semua bukti ini, coba pikirkan, kira-kira satu pertanyaan paling penting apa yang bakal kalian ajukan ke manajemen perusahaan? Nah, itulah langkah yang mengubah kalian dari sekedar pembaca laporan menjadi seorang investor sejati. Belajarlah untuk bertanya, bukan hanya mencari jawaban.